dengan NIM 2302011913081 dari kelas Teknologi Pangan A. Pada video kali ini, aku akan membuat dan membahas tentang es krim. Siapa sih yang nggak tahu es krim? Es krim merupakan salah satu produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan adonan. Es krim sendiri terkenal memiliki wangi yang harum, warna yang menarik, rasa yang lezat, dan juga tentunya tekstur yang lembut. Karena es krim itu tersusun dari bahan-bahan campuran pangan seperti susu sebagai bahan utamanya, kemudian ditambahkan bahan pemanis, stabilizer, emulsifier, dan juga bisa ditambahkan bahan penambah cita rasa atau bahan tambahan pangan lain. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan cara pembuatan es krim itu ternyata cukup simple, mudah, dan juga bisa dilakukan di rumah loh. Jadi tahap pembuatan es krim itu dimulai dari yang pertama adalah mempersiapkan bahan. Yang kedua dilakukan pencampuran dari bahan-bahan yang digunakan membentuk adonan es krim. Nah, yang ketiga setelah bahan-bahan tercampur kemudian dilakukan pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada bahan penyusun sebelumnya. Nah, yang keempat setelah pasteurisasi kemudian dilakukan homogenisasi yang bertujuan untuk membangkang adonan sehingga volume adonan itu meningkat. Nah, selanjutnya yang kelima, setelah dilakukan homogenisasi, dilakukan proses pendinginan yang bertujuan untuk menghentikan terjadinya pemanasan berlanjut. Selanjutnya, setelah adonan beku, maka yang terakhir atau yang keenam bisa dilakukan pengemasan. Nah, itu dia ada 6 tahap dari pembuatan es krim. Nah, selanjutnya prinsip pembuatan es krim itu adalah membentuk rongga udara pada campuran adonan es krim atau ice cream mix sehingga diperoleh pengembangan volume yang membuat adonan es krim itu menjadi lebih ringan, teksturnya tidak padat, dan juga yang pasti es krim memiliki tekstur yang lembut. Nah, karena aku udah jelasin sedikit nih tentang es krim, selanjutnya aku bakal bikin es krim Oreo. Wah, kedengeran enak banget kan? Oh iya, pada pembuatan es krim di video kali ini aku mengacu dari jurnal yang ini. Buat yang penasaran gimana cara bikinnya, yuk disimak videonya. Alat yang dibutuhkan untuk membuat es krim ada panci, gelas, baskom, mixer, sendok makan, sendok teh, centong, mangkok kecil, mangkok besar, dan wadah kemasan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat es krim ada air secukupnya, 250 ml susu UHT, 50 gram whipped cream, 7 keping Oreo, 1,75 gram agar-agar, 50 ml atau 50 gram susu skim, 50 gram gula pasir, dan 1 butir kuning telur. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuat es krim adalah mencampurkan susu UHT full cream, susu skim, dan juga whipping cream. Susu UHT full cream merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan es krim. Sedangkan penambahan susu skim berfungsi untuk membantu memberikan bentuk dan juga kepadatan pada es krim, lalu memberikan sifat leleh yang baik pada es krim. Sedangkan penambahan whipping cream itu berperan untuk memperbaiki kualitas pembuihan melalui pembentukan rongga udara yang lebih kecil dan juga memperbaiki tekstur es krim sehingga es krim yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembut. Selanjutnya dilakukan pencampuran adonan menggunakan mixer. Proses pencampuran adonan dilakukan sampai adonan terlihat seperti ini yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara pada permukaan. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan gula dan kuning telur menggunakan mixer sampai terbentuk adonan berwarna putih. Nah, gula di sini berperan sebagai bahan pemanis. Bahan pemanis selain berfungsi untuk memberikan rasa yang manis, juga dapat meningkatkan cita rasa dan menurunkan titik beku, yang dapat mempengaruhi terbentuknya kristal-kristal es krim yang lebih halus, sehingga dapat meningkatkan daya terima konsumen. Sedangkan kuning telur berperan sebagai emulsifier atau pengemulsi yang dapat memecah penggumpalan globula lemak dalam campuran es krim, sehingga dapat mengembangkan adonan es krim. Langkah selanjutnya adalah tuangkan campuran adonan es krim berisi susu skim, susu UHT full cream, dan whipped cream yang sudah dimixer sebelumnya ke dalam campuran adonan kuning telur dan gula yang juga sudah dimixer. Selanjutnya, tambahkan agar-agar yang telah dilarutkan dalam air. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata. Penambahan agar-agar berfungsi sebagai bahan pengental.
Selanjutnya, setelah adonan tercampur rata, dilakukan pasteurisasi selama kurang lebih 5 menit. Pasteurisasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang terdapat pada bahan penyusun es krim. Setelah dipasteurisasi selama kurang lebih 5 menit, selanjutnya adonan dibiarkan hingga dingin. Setelah adonan dingin, adonan kemudian dituangkan ke dalam mixer. Lalu tambahkan Oreo yang sudah dihancurkan sebelumnya. Selanjutnya, mixer adonan sampai tercampur rata antara adonan es krim dan Oreo. Setelah adonan es krim tercampur rata dengan Oreo, selanjutnya dinginkan adonan dalam freezer selama kurang lebih 4 jam atau sampai adonan beku. Setelah adonan es krim beku, keluarkan adonan dari freezer. Langkah selanjutnya adalah mixer adonan es krim sampai adonan mengembang. Nah, proses mixing ini dapat mempengaruhi pengembangan volume es krim karena proses mixing ini menyebabkan komponen lemak menyebar dan membentuk jaringan di sekitar udara yang dapat mengikat air. Proses mixing yang dilakukan pada suhu rendah menyebabkan terjadinya kristalisasi lemak yang dapat membentuk globula lemak menjadi struktur 3 dimensi yang dapat memerangkap air dan udara sehingga menyebabkan pengembangan volume es krim. Setelah kurang lebih 7 menit dan adonan es krim sudah terlihat mengembang, selanjutnya adonan kembali dimasukkan ke dalam freezer. Adonan disimpan dalam freezer sampai kira-kira setengah beku, yaitu selama kurang lebih 2-3 jam. Setelah kurang lebih 3 jam, keluarkan adonan es krim dari freezer, kemudian lakukan mixer kembali. Nah, tujuan dari proses mixing ini sama, yaitu untuk mendapatkan pengembangan adonan yang baik. Proses mixing itu dilakukan sebanyak 4 kali dengan rentang waktu yang sama dan kemudian dilakukan penyimpanan freezer selama 4 jam, berfungsi untuk mendapatkan tekstur es krim yang lembut. Selanjutnya, setelah selesai dan adonan cukup mengembang, masukkan adonan es krim ke dalam wadah es krim yang sudah disiapkan. Untuk bahan pelengkap, taburkan Oreo yang sudah dihancurkan sebelumnya di atas sebagai topping. Tutup wadah kemasan dengan rapat, kemudian selanjutnya simpan kembali es krim pada freezer sampai membeku. Oke, jadi ini es krim krimonya. Selanjutnya aku bakal ngelakuin uji organoleptik meliputi penilaian warna, aroma, rasa, dan juga tekstur untuk es krim krimo ini. Untuk parameter pertama yaitu ada warna. Jadi seperti yang terlihat, es krim krimo ini memiliki warna coklat yang khas, yaitu warna coklatnya tidak terlalu pekat namun tetap berwarna coklat. Warna dari es krim krimo ini dipengaruhi karena adanya penambahan Oreo. Jadi bahan tambahan yang digunakan atau yang ditambahkan pada proses pembuatan es krim itu akan mempengaruhi warna dari es krim yang dihasilkan. Yang kedua ada parameter aroma. Es krim krimo ini memiliki aroma susu dan juga aroma Oreo. Aroma susu yang dihasilkan itu disebabkan karena bahan utama dari es krim ini adalah susu, sehingga aroma yang sangat terasa atau aroma yang paling dominan adalah susu. Selanjutnya, untuk aroma Oreo itu disebabkan karena adanya penambahan Oreo pada adonan es krim dan juga adanya taburan Oreo untuk topping. Aroma es krim yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh adanya bahan tambahan yang ditambahkan pada saat pembuatan adonan es krim, sehingga adanya penambahan Oreo akan mempengaruhi aroma es krim. Jadinya, es krim krimo ini memiliki aroma susu dan aroma Oreo yang khas. Parameter ketiga yaitu rasa. Es krim krimo ini memiliki rasa yang manis. Rasa manis disebabkan karena adanya penambahan gula. Gula merupakan bahan pemanis yang sering digunakan atau sering ditambahkan pada pembuatan es krim. Es krim krimo ini juga memiliki perpaduan rasa antara susu dan Oreo, karena pada pembuatannya ditambahkan Oreo dan bahan utamanya menggunakan susu. Hal ini disebabkan karena memang rasa es krim yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh komposisi bahan penyusun atau bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatannya. Parameter keempat yaitu tekstur. Es krim krimo ini memiliki tekstur yang creamy atau lembut, tidak terdapat kristal es, dan juga lumer atau meleleh di mulut. Sehingga dapat dikatakan bahwa es krim krimo ini karakteristik teksturnya sudah sesuai dengan es krim komersial yang beredar di pasaran.
Tekstur es krim berhubungan dengan lembut dan kasarnya kristal es. Nah, untuk tekstur es krim yang ideal itu bertekstur lembut, partikel padatannya kecil sehingga tidak dapat dirasakan oleh mulut. Tekstur es krim itu dipengaruhi oleh yang pertama, adanya penambahan whipping cream. Whipping cream merupakan sumber padatan lemak yang berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang lembut, membantu menciptakan tekstur yang padat pada es krim, dan juga membantu memberikan sifat leleh yang baik. Yang kedua, tekstur es krim juga dipengaruhi karena adanya penambahan susu skim. Protein dalam susu skim itu membantu terbentuknya tekstur yang kompak dan padat, mencegah penampakan yang lembek, dan juga mencegah tekstur yang kasar pada es krim. Yang ketiga, tekstur es krim juga dipengaruhi karena adanya penambahan gula pada pembuatannya. Gula selain memberikan rasa manis juga mempengaruhi perilaku pembekuan atau titik beku dan juga viskositas dari campuran adonan es krim. Nah, jadi sebagai pembanding, tahun lalu aku pernah mencoba membuat es krim, namun tidak ditambahkan whipping cream dan juga susu skim, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur seperti ini. Nah, seperti yang terlihat pada video ini, es krimnya itu teksturnya tidak padat ataupun kompak, dan ketika dimakan, es krimnya itu tidak lembut, melainkan terasa seperti busa. Es krim ini juga mudah meleleh pada suhu ruang. Sedangkan untuk es krim Primo memiliki tekstur yang padat dan kompak, dan juga ketika dimakan itu teksturnya lembut. Es krim Primo juga tidak mudah meleleh di suhu ruang, namun ketika dimakan akan meleleh di mulut. Overrun merupakan pengembangan volume es krim terhadap volume adonan mula-mula karena adanya udara yang terperangkap dalam es krim. Es krim dengan nilai overrun yang tinggi memiliki waktu pelelehan yang lebih lama dibandingkan es krim dengan overrun yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh laju transfer panas yang terhambat karena adanya volume udara yang lebih besar. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang pembuatan es krim dan pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.